Ulangan, ya, kitab Ulangan pasal yang ke-12. Kemarin kita sudah selesai dengan ya Ulangan 11 dan hari ini kita masuk Ulangan 12. Firman Tuhan, ya, perikop ini judulnya adalah satu tempat ibadah. Ulangan pasal 12 ayat yang pertama, inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa, ya, yang daerahnya, firman Tuhan katakan, ya, yang daerahnya itu, ya, dulu kamu duduki, ya, yang daerahnya itu kamu duduki, ya, dan mereka beribadah kepada Allah mereka, ya, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan juga di bawah setiap pohon yang rimbun. Tuhan itu menyuruh bangsa ini, mereka harus menghancurkan semua tempat-tempat ibadah kepada dewa-dewa yang dulu dibangun oleh orang Kanaan, ya, ketika mereka nanti masuk tanah Kanaan. Tuhan berkata, engkau harus membinasakan atau menghancurkan semua tempat-tempat ibadah yang dipakai oleh orang Kanaan dulu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung, ya, di bukit, dan di bawah setiap pohon. Ya, jadi pada zaman itu saudara, orang-orang, ya, Israel, orang-orang Kanaan itu mencari Allah mereka di bukit, di bawah pohon yang rimbun, di gunung. Dan Tuhan berkata itu harus dihancurkan. Mezbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, bahkan patung-patung Allah mereka harus kamu hancurkan, dan nama mereka harus kamu hapuskan dari tempat itu. Tuhan berkata, ya, harus dihancurkan semua tugu berhala, tiang-tiang berhala harus dirobohkan, patung-patung Allah mereka harus kamu runtuhkan, sebab Tuhan itu tidak mau bangsa ini menyembah kepada Allah yang lain dan bukan kepada Dia, saudara, ya. Karena itu Tuhan menyuruh agar ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, yang pertama harus mereka robohkan adalah penyembahan berhala, ya, tempat-tempat menyembah yang bukan kepada Allah tetapi pada patung-patung. Ingat, Tuhan itu membenci, ya, berhala. Kita tidak boleh menduakan Tuhan. Dikatakan di sana, ya, janganlah kamu membuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, ya, dan dikatakan di sana suku, ya, tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah yang harus kamu cari dan kesanalah kamu harus pergi. Kesanalah kamu harus membawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu, kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Tuhan berkata, ya, jadi mereka disuruh menghancurkan semua itu, dan Tuhan akan menunjukkan satu tempat untuk mereka pakai beribadah. Kesanalah mereka harus membawa korban persembahan mereka, korban persepuluhan, kambing, domba, lembu, sapi. Tuhan bilang kesana engkau harus membawanya, ya, dan bukan ke tempat berhala-berhala itu. Tuhan bilang kenapa? Karena aku sudah memberkati engkau, segala usahamu diberkati oleh Tuhan dan bukan Allah yang lain. Ya, jadi saudara, ya, Tuhan itu tidak mau bangsa itu, ya, mengikuti kepercayaan dari orang Kanaan yang lalu, ya, dan Tuhan tidak mau ada yang tertinggal di sana yang dapat menggoda mereka untuk kembali menyembah berhala. Dan demikian juga seharusnya kita, saudara, ya, untuk kita harus mencari Tuhan dan melenyapkan segala yang tidak benar. Dan kita ini harus sungguh-sungguh harus mengabdi hanya kepada Tuhan saja. Ayat yang ke-8, jangan kamu melakukan apapun yang
kita lakukan ya di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran, korban sembelihan, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu dan segala korban nasarmu yang terpilih yang sudah kamu nasarkan kepada Tuhan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang dalam tempatmu, sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Tuhan berkata, ya kamu harus membawa semua yang sudah harus dipersembahkan kepada Tuhan ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan. Jadi Tuhan tidak mau mereka mencari Tuhan di bawah pohon, di gunung-gunung atau dimanapun, tetapi di bait Allah yang akan Tuhan tunjukkan. Dan di sana dikatakan ayat 13, hati-hatilah supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan, di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Tetapi engkau boleh menyembelih dan memakan daging sesuka hatimu sesuai dengan berkat Tuhan Allahmu yang diberikannya kepadamu di segala tempatmu. Orang najis ataupun tahir boleh memakannya, seperti juga daging kijang atau daging rusa, hanya darahnya jangan kau makan, tetapi harus kau curahkan ke bumi seperti air. Jadi Tuhan berkata, ya semua boleh dimakan saudara, kecuali darah tidak boleh dimakan ya. Kenapa saudara? Ya kita dulu sudah pernah berkata bahwa darah itu adalah tempat banyak penyakit, jadi jangan dimakan. Pada waktu orang-orang kafir mempersembahkan kurban saudara kepada dewa-dewa mereka melakukannya di banyak tempat ya. Sebaliknya umat Israel harus mempersembahkan kurban hanya dengan cara tertentu di tempat yang tertentu Tuhan mau. Jadi pembatasan ini dimaksudkan untuk memastikan kemurnian ibadah bangsa Israel ya, dan belakangan mereka itu suka mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, di tempat-tempat dewa kafir yang disembah ya, dan Tuhan tidak mau itu. Makanya Tuhan suruh dihancurkan semuanya ya, dan mereka boleh mempersembahkan kambing domba tetapi tidak boleh memakan darahnya ya. Tuhan bilang darah itu harus ditumpahkan ke bumi ya, kata firman Tuhan. Ayat 17, di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang akan kau nasarkan, ataupun dari korban sukarelamu, ataupun persembahan khususmu. Tetapi di hadapan Tuhan Allahmu haruslah engkau memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Engkau ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, orang Lewi yang dalam tempatmu, dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu karena segala usahamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu, selama mereka ada di tanahmu. Jadi saudara, Tuhan tuh menyuruh mereka untuk memperhatikan orang Lewi. Siapa orang Lewi? Mereka adalah suku imam yang terpilih. Mereka tidak kerja, mereka tidak mendapat bagian tanah, karena itu mereka harus hidup dari persembahan orang Israel. Tuhan bilang perhatikan orang Lewi ya, hati-hati supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan daerahmu nanti seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan engkau pikir aku mau makan daging karena engkau ingin makan daging, maka bolehlah engkau makan daging sesuka hatimu. Apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu, kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempatmu sesuka hatimu.
Tetapi engkau harus memakan dagingnya seperti memakan daging kijang atau daging rusa, baik orang najis maupun orang tahir boleh memakannya. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa, maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Janganlah engkau memakannya, engkau harus mencurahkannya ke bumi, ya, dan seperti air. Janganlah engkau memakannya supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian apabila engkau melakukannya apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban nasarmu haruslah kau bawa ke tempat yang dipilih Tuhan. Engkau harus mengolah korban bakaranmu, daging dan darahnya di atas mezbah Tuhan, dan darah korban sembelihanmu harus dicurahkan di atas mezbah Tuhan Allahmu, tetapi dagingnya boleh kau makan. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Saudara, Tuhan melarang bangsa ini untuk makan darah. Ya, pada waktu mereka mempersembahkan korban, Tuhan melarang, ya, darahnya tidak boleh dimakan dan tidak boleh diminum. Kenapa, saudara? Karena darah itu nyawa. Tuhan berkata, darah itu nyawa. Engkau tidak boleh memakan daging bersama-sama dengan nyawa. Jadi ingat, saudara, ya, kenapa selain darah itu nyawa, kata Tuhan, maka darah itu juga adalah, ya, darah itu kotor. Semua penyakit tersimpan dalam darah. Jadi jangan makan darah. Sekarang kita lanjutkan Ulangan 12 ayat yang ke-29 sekarang. Peringatan terhadap penyembahan berhala dan ibadah yang sesat. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerah dan diam di negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti, ya, mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka, aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia, janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Tuhan kembali memperingatkan kepada bangsa Israel, ya, hati-hati lalu kamu memasuki negeri, ya, orang lain lalu ada di situ mereka melakukan penyembahan berhala, jangan kamu ikut atau bertanya bagaimana ya mereka menyembah, kami mau ikut juga. Tuhan tuh sangat membenci dengan penyembahan berhala, saudara. Ya, juga setiap kita kadang tanpa kita sadari, ketika kita ada masalah, kita datang bertanya kepada orang pintar, atau kita menyembah sesuatu, ya, banyak orang pergi ke Gunung Kidul, banyak orang pergi ke tempat-tempat yang, ya, seperti itu untuk mencari pertolongan. Ingat, Tuhan membenci orang-orang yang menduakan Tuhan. Jangan pernah menduakan Tuhan. Percaya kepada ramalan-ramalan, datang ke orang-orang yang bisa membaca ramalan, itu Tuhan tidak suka, saudara, ya. Karena itu, ya, Tuhan berkata kepada mereka dan mengingatkan mereka, jangan sampai engkau, ya, ikut-ikut dengan mereka, cara beribadah mereka. Bahkan Tuhan ingatkan, ya, bangsa-bangsa kafir itu, ya, mereka itu menyembelih anak mereka sendiri untuk dipersembahkan kepada Allah mereka. Itu bukanlah, ya, satu ajaran dari Allah yang hidup. Ya, Tuhan itu mengasihi manusia, jadi tidak mungkin orang membunuh atas nama Allah. Ya, itu sangat merupakan kekejian apapun alasannya. Ya, Allah bahkan tidak ingin bangsa Israel bertanya tentang agama-agama kafir yang ada di sekitar mereka. Bahkan bertanya saja itu Tuhan larang, saudara, ya. Penyembahan berhala telah menyebar ke seluruh tanah Kanaan, ya, dan mudah untuk ditarik ke dalam pencobaan-pencobaan, ya, tidak kentara dari praktik-praktik yang nampaknya tidak berbahaya. Ya, jadi saudara, Tuhan melarang mereka mencari tahu, sebab banyak, ya, bahkan tradisi-tradisi mereka itu ternyata mengarah kepada penyembahan berhala oleh bangsa itu. Bahkan Tuhan berkata, ya, mereka juga,
menyembelih anak mereka yang dipersembahkan kepada Allah mereka. Itu adalah sebuah kejahatan, ya. Mereka membakar anak mereka, saudara, untuk dipersembahkan kepada Allah. Tuhan tidak mau, ya, ada pembunuhan, apalagi itu mengatasnamakan Allah. Tuhan tidak mau, saudara, ya, merugikan manusia itu, saudara, sebab dia mengasihi kita. Karena itu dia berpesan sungguh-sungguh kepada bangsa Israel. Biarlah ini juga menjadi satu pelajaran bagi setiap kita. Baik, kita sudah selesai dengan ulangan pasal 12, dan hari ini kita masuk dalam ulangan pasal yang ke-13. Ya, ayat yang pertama, ulangan 13 ayat yang pertama. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, dikatakan di sana kalau tiba-tiba di antaramu ada muncul, ya, seorang nabi ataupun pemimpi, lalu dia memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang, dan mungkin dia melakukan juga mujizat, ya, kepadamu, tetapi akhirnya dia mengajak engkau, ya, untuk, ya, menyembah kepada Allah lain. Sekarang itu banyak, saudara, ya, orang mencari-cari mujizat, ya, orang mencari-cari ramalan, ya, dan ketika dia merasa cocok atau dia merasa dia mendapatkan sesuatu, maka dia pergi menyembah Allah yang lain. Tuhan itu marah dan mengingatkan bangsa Israel agar mereka tidak berlaku demikian. Makanya mari kita hanya mencari Tuhan dengan sifat dan hati yang murni, bukan karena pengen mujizat, karena iblis pun bisa membuat mujizat, saudara, yang kelihatannya benar ternyata tidak benar. Dikatakan, ya, kalau datang nabi atau pemimpi di tengah-tengahmu, lalu mereka bisa melakukan hal-hal yang kita anggap supranatural, Tuhan bilang jangan engkau mengikuti mereka, sebab Tuhan Allahmu, ya, mencobai engkau, sebab dia ingin mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, ya. Jadi, saudara, pemimpin-pemimpin yang menarik ini, ya, tidak selalu dipimpin oleh Allah. Ya, kadang-kadang mereka itu juga adalah utusan iblis, saudara, untuk membawa bangsa itu, ya, kepada sesuatu yang lain. Musa memperingatkan bangsa Israel terhadap nabi-nabi palsu yang mendorong mereka untuk masuk kepada penyembahan berhala kepada Allah-Allah yang lain, Allah kecil. Ya, bahkan, saudara, ide-ide yang baru, ya, dari orang-orang yang membangkitkan semangat mungkin terdengar juga baik. Namun kita harus menilai apakah benar ide-ide itu sesuai dengan firman Allah, ya, atau tidak. Bila orang-orang yang mengaku berbicara untuk Allah saat ini, ujilah, ya, dalam hal-hal berikut. Apakah mereka mengatakan kebenaran? Apakah mereka fokus hanya kepada Allah? Apakah kata-kata mereka konsisten dengan apa yang sudah Anda ketahui benar? Sebagian orang menyampaikan kebenaran, ya, sambil menuntun Anda menuju kepada Allah. Tetapi sebagian lain berbicara dengan meyakinkan sambil menuntun Anda kepada diri mereka. Bahkan ada kemungkinan orang menyampaikan perkataan yang benar, tetapi tetap membawa orang kepada arah yang salah. Ya, jadi Allah tidak menentang, ya, firman Tuhan. Jadi hati-hati, ya, bila kita mendengar sesuatu yang menarik, periksalah terlebih dahulu, saudara. Uji dulu apakah orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan kepada kita itu hidup mereka sungguh-sungguh membawa kita kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang lain. Hari-hari ini banyak, saudara, yang masuk lewat WA dari mana-mana, ya, awal-awalnya menawarkan kesembuhan mujizat, ternyata, ya, belakangan itu masuk kepada pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, ya, tentang, ya, bahwa Tuhan itu perempuan, bahwa begini-begini. Hati-hati. Jadi kita juga harus waspada, karena ingat Tuhan itu membenci penyembahan berhala, ya. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya,
Mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Ya, ayat 7, salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang di dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Ayat 8, maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau mengasihani dia dan janganlah menutupi salahnya. Ya, tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Jadi saudara, ngeri ya kita lihat di sini, Tuhan itu dengan jelas menyuruh bangsa ini kalau ada orang yang membujuk engkau daripada engkau tersesat, firman ini dikatakan bunuhlah dia, karena pada waktu itu memang perjanjian lama itu mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Dikatakan di sana kalau ada orang yang menyesatkan, lebih baik dia dibunuh, saudara, karena Tuhan itu sangat marah dengan penduduk Kanaan pada waktu itu. Kenapa Tuhan menyuruh bangsa Israel membinasakan mereka? Karena mereka sudah menolak Tuhan dan tidak mengaku lagi adanya Tuhan. Mereka menyembah berhala. Pada zaman perjanjian lama kita tahu bunuh-membunuh itu sah jika memang memang hukumnya seperti itu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi di perjanjian lama baru tidak boleh, sebab Yesus menggenapi semuanya. Dan tidak boleh saudara kita bunuh-membunuh, tapi jangan mengikuti jika kita ini mau disesatkan. Tuhan berkata di sana tidak boleh kita ini disesatkan. Dikatakan engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah mengikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Lihat di sini betapa serius Tuhan mengingatkan agar bangsa itu jangan tersesat. Saudara, Tuhan sangat mau kita ini datang kepada Dia dan hanya menyembah Dia. Karena itu hari ini saudara yang belum sungguh-sungguh menyembah Tuhan, ayo bertobat. Tuhan itu sangat peduli dengan keselamatan jiwamu. Jangan sampai engkau binasa Maka suruhlah orang Israel akan mendengar, seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Apabila salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, dikatakan di sana untuk diam di sana, kau dengar orang berkata, ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah mereka memeriksa, menyelidiki dan menanyakan baik-baik. Jika ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan dan harus kau bakar habis kota dengan seluruh jarahan itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Allahmu. Semuanya itu akan menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Tuhan menyuruh saudara, bahkan hartanya tidak boleh diambil karena mereka itu penyembah berhala. Disuruh tumpas oleh Tuhan karena mereka tidak menyembah kepada Allah. Dan barang-barang yang dikhususkan itu janganlah apapun melekat pada tanganmu, supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang bernyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihannya kepadamu, mengasihani engkau dengan membuat jumlahmu banyak seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu untuk berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara, mari kita sungguh-sungguh memperhatikan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Bangsa Israel diperingatkan oleh Tuhan untuk tidak mendengarkan nabi-nabi palsu. Jadi siapapun yang membawa mereka untuk disesatkan maka harus dibunuh. Tidak boleh mereka itu dibiarkan hidup. Jadi sebuah kota yang benar-benar menolak Allah bahkan harus dihancurkan dan dimusnahkan, Tuhan berkata.
ya tidak boleh tersisa, bahkan ya hasil jarahan punya harus dibakar semuanya. Dan kita melihat di sini saudara, ya Tuhan ingin bangsa ini tidak tercemari oleh bangsa-bangsa yang lain, ya, dan Tuhan mau supaya mereka itu hanya sungguh-sungguh ya menyembahnya kepada Allah. Saudara, ya kita sudah selesaikan dengan ulangan pasal yang ke-13. Besok kita akan masuk pada ulangan yang ke-14. Saya percaya bahwa firman Tuhan selalu memberikan pengajaran kepada kita. Hati-hati, jangan masuk pada penyembahan berhala, mengikuti dukun-dukun, ramal-ramal, ya, atau apapun. Tapi kita harus hanya percaya kepada Tuhan saja. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami lewat firman-Mu hari ini bahwa kami tidak boleh menyembah selain kepada Tuhan. Kami harus menyembahnya kepada Allah, tidak boleh ada berhala yang lain, termasuk mungkin itu harta kami, uang, jabatan, apapun yang kami jadikan berhala melebihi Tuhan. Tuhan membenci itu. Kami mau bertobat, kami mau sungguh-sungguh hanya menyembah kepada Allah yang hidup, berjalan di dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Mari buka hati dan tangan kita saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampaikan yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.